Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai media audiovisual dan penerapannya pada materi suhu dan kalor. Stay tune! Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Macam-macam media pembelajaran visual yang tidak diproyeksikan diantaranya adalah media realitas, model, media grafis, gambar foto, sketsa, diagram, skema, bagan chart, lalu ada grafik. Kemudian media visual yang diproyeksikan yaitu media proyeksi elektronik atau PPT. Audiovisual merupakan salah satu media yang di dalamnya ada unsur gambar dan suara. Untuk kelebihan dari media yang satu ini, pastinya akan terkesan lebih komunikatif karena memang outputnya dapat dilihat secara visual dan didengar secara auditif. Selain itu, media audiovisual sendiri juga dapat berperan sebagai alat bantu yang seringkali dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, ide, dan juga gagasan yang dituangkan dalam bentuk presentasi tulisan di dalam sebuah pembelajaran, perkuliahan, sekolah, dan juga di dunia perkantoran. Sementara itu, media audiovisual merupakan media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media yang satu ini memiliki kemampuan lebih baik karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa media ini meliputi kedua jenis media auditif atau pendengaran dan visual atau penglihatan. Nah, dalam media audio dan audiovisual, kami menjelaskan materi mengenai suhu dan kalor. Yang pertama itu suhu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur seperti panas atau dingin. Sedangkan dalam ilmu fisika, suhu adalah salah satu besaran dalam fisika yang menyatakan keadaan derajat dari suatu benda. Panas dan dingin umumnya dapat kita rasakan melalui indera tubuh. Contohnya, seperti badan kita yang terasa dingin di pegunungan dan rasa panas atau gerah di bawah terik matahari pada siang hari. Tetapi, apakah indera kita dapat mengukur secara pasti perasaan panas dan dingin tersebut? Nah, ukuran jelas dari panas dan dingin tersebut bisa kamu ketahui dengan adanya perhitungan suhu. Dalam ilmu fisika, perhitungan suhu ini bisa dilakukan dengan bantuan alat ukur suhu, yaitu seperti termometer. Nah, termometer sendiri terdapat beberapa macam, yaitu termometer suhu. Lalu, satuan suhu sendiri bisa ditandai dengan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, keempat skala tersebut memiliki perbedaan dalam pengukuran suhunya. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat rentang temperatur yang dimiliki setiap skalanya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalor. Dapat terlihat di PPT. Kalor itu merupakan salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari suatu benda yang memiliki suhu tinggi ke benda dengan suhu yang rendah jika kedua suhu tersebut saling bercampur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kalor itu bukanlah energi panas, tetapi suatu bentuk energi yang dapat mengalir dari suatu benda ke benda lainnya. Nah, ada juga para ilmu memberi pengertian kalor, yaitu bentuk energi yang dapat ditransfer dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu antara kedua benda tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalor itu sebagai energi yang ditransfer dari benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah tanpa disertai dengan perubahan fisik pada benda-benda tersebut. Nah, jika pada suhu menggunakan satuan skala Celsius, maka pada kalor satuan yang digunakan adalah Joule. Proses perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana konduksi merupakan hantaran kalor dari satu benda ke benda lainnya tanpa adanya perpindahan partikel atau zat. Dalam proses konduksi, terdapat 2 jenis benda yang dapat mengantarkan kalor, yaitu konduktor dan isolator. Benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sementara benda-benda yang kurang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Beberapa bentuk konduktor yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu besi, baja, timah, aluminium, emas, perak, dan sebagainya. Kemudian, beberapa bentuk isolator yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kayu, styrofoam, bata, air, dan sebagainya. Kedua adalah konveksi. Nah, jika konduksi merupakan cara perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan partikel zat, maka konveksi adalah
hantaran kalor dari satu benda ke benda lainnya yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Contoh perpindahan kalor konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada saat memasak air. Nah, pada saat memasak air yang dibawa akan bersuhu lebih panas dibandingkan air bagian atas. Nah, pada saat itu, air panas yang ada di bawah memiliki kerapatan rendah sehingga air tersebut akan naik. Sebaliknya, air dingin yang ada di atas memiliki kerapatan tinggi sehingga air tersebut akan turun. Hal ini menandakan adanya perpindahan kalor dari air bawah ke bagian atas yang menyebabkan partikel zat air tersebut berpindah dari atas ke bawah. Peristiwa inilah yang disebut dengan konveksi. Yang ketiga adalah radiasi, di mana radiasi merupakan salah satu cara perpindahan kalor tanpa menggunakan materi lain atau melalui ruang hampa. Perpindahan kalor radiasi sendiri dipengaruhi oleh suhu benda yang menyerap radiasi. Misalnya, jika kita duduk di dekat api unggun, tubuh kita bersuhu lebih rendah daripada api unggun, sehingga tubuh kita dapat menyerap radiasi kalor dengan baik. Suhu dan kalor. Bentuk dari suhu satuan fisika, bentuk dari kalor energi. Satuan dari suhu Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Satuan dari kalor Joule, kalor atau kalori. Alat pengukuran dari suhu termometer, alat pengukuran dari kalor kalorimeter. Perpindahan dari suhu tidak dapat berpindah namun dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Perpindahan dari kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus pada suhu dan kalor. Yang pertama, kita akan membahas rumus-rumus yang ada pada suhu. 1. Rumus konversi suhu dan perbandingannya. Secara sistematis, perbandingan untuk setiap skala suhu dapat dinyatakan sebagai Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dikurang 32 derajat berbanding Kelvin dikurang 273 derajat sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Contohnya, Celcius sama dengan 5/4 Reaumur sama dengan 5/9 Fahrenheit dikurang 30 derajat sama dengan Kelvin dikurang 273 derajat. Jika suatu termometer X ingin dikonversikan ke bentuk lain, maka rumus perubahan suhu yang dapat kita gunakan yaitu X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1, di mana X1 titik buku X, X2 titik didih X, Y1 titik buku Y, dan Y2 adalah titik didih Y. Selanjutnya yaitu yang kedua, rumus suhu akhir campuran. Menentukan suhu akhir campuran memiliki nilai kalor jenis atau C yang sama. Dapat ditentukan dengan rumus TC sama dengan M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 ditambah M2, di mana TC itu suhu campuran, M1 dan M2 itu massa larutan 1 dan 2, dan T1 T2 itu suhu larutan 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus pada kalor. Yang pertama, rumus kalor jenis. Kalor jenis suatu zat dapat ditentukan sebagai Q sama dengan M dikali C dikali delta T atau Q sama dengan C dikali delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuan joule, C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan yang terakhir T sama dengan perubahan suhu atau dalam satuan Kelvin. Yang kedua yaitu rumus kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu. Kapasitas kalor ini dapat ditentukan dengan rumus C sama dengan M dikali C atau C sama dengan Q per delta T, di mana C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu kalor jenis dengan satuan joule per Kelvin, Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Baik, yang ketiga yaitu rumus kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat. Satu zat dapat berubah menjadi 3 wujud zat yaitu cair, padat, dan gas. Perubahan wujud ini diikuti dengan adanya penyerapan dan pelepasan kalor. Untuk menentukan kalornya, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U, di mana Q itu kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram,
L itu kalor laten lebur dalam satuan Joule per kilogram, dan U itu kalor laten uap dalam satuan Joule per kilogram. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di rumus kalor yaitu rumus asas Black. Energi adalah kekal sehingga benda yang memiliki suhu lebih tinggi akan melepas energi sebesar QL, dan benda yang memiliki suhu lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Secara matematis dapat dinyatakan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas itu M1 dikali C1 dikali delta T1, dan Q terima itu sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Jadi persamaan ini menyatakan hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor yang disebut dengan asas Black.